Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari dan merenungkan sebagian firman. Kami mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta. Dan tolong pimpin arahkan berkati acara firman ini dari awal sampai akhir. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau ditambahi, kurangi, ubahkan, sehingga betul-betul setiap kata datang dari Tuhan. Semua disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semua dilengkapi, dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua, dan tolong para pendengar bisa betul-betul punya keterbukaan dan berkonsentrasi dengan baik. Dan dengan pencerahan Tuhan mereka bisa mengerti. Dan biar mereka bukan hanya mengerti, tapi tunduk pada kebenaran firman, menjadi pelaku, penanggap firman, dan kalau boleh bahkan pemberita firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita kembali kepada Yohanes pasal 2 yang sudah lama kita tinggalkan. Karena kita membahas Natal, lalu juga membahas satu seri ini, Natal, yaitu Matius pasal 2, 1-12. Nah, sekarang kita kembali kepada eksposisi Yohanes 2, 12-25 yang dahulu kita tinggalkan. Dan ini adalah session yang ke-15. Dan saya berikan judul Benih Firman yang Tumbuh Belakangan. Saudara, ini kalau kita naburkan Injil, nyebarkan firman dan sebagainya, kalau langsung disebarkan, langsung tumbuh semua. Saya kira tidak ada orang Kristen yang tidak menyebarkan. Karena begitu gampang. Tapi benih firman itu ada yang sama sekali tidak tumbuh. Ada yang tumbuh lalu kejepit mati. Kita sudah pelajari itu. Waktu kita membahas perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur di 4 golongan tanah. Dan yang jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah. Itu pun sering terjadi seperti yang di sini, saudara. Benih firman, dia tumbuh. Betul-betul tumbuh. Hidup betul-betul. Tapi belakangan. Kata belakangannya ini yang tidak menyenangkan. Dan kata belakangan ini yang membuat kita merasa sia-sia, bertahun-tahun nggak ada hasilnya dan kita berhenti. Jadi saya harapkan dengan tema ini kita belajar untuk bertekun dalam memberitakan Injil atau memberitakan firman, tetap bertekun, tetap memberitakan kalau pelayanan itu kelihatannya gagal dan tidak membawa hasil apapun atau tidak membawa hasil seperti yang kita harapkan. Mari kita baca teks yang lebih dulu sekali lagi ya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata,
ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, baru teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, kita sudah membahas sampai dengan bagian ini ya. Jadi ayat 22 ini sebetulnya yang belum selesai belum kita bahas ya. Mungkin sudah ada disinggung. Tapi kita mulai dengan sini ya, 21 ya. Tetapi yang dimaksud, ini penjelasan dari Rasul Yohanes ya. Jadi boleh dikatakan ini cerita, bagian ini ada di dalam tanda kurung begitu ya. Tapi ini tetap ayat ya. Ayat Alkitab resmi, sungguh-sungguh sah ya. Tapi ini penjelasan yang ditambahkan oleh Rasul Yohanes di dalam cerita ini. Jadi ini poin ketiga yang saya bahas ya, ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudara, ini penjelasan dari Rasul Yohanes. Dia sendiri pada saat cerita itu sedang terjadi, dia tidak mengerti kata-kata Yesus dalam ayat 19 itu. Tetapi pada waktu dia menulis Injil ini pada sekitar akhir abad pertama, dia sudah mengertinya. Dan ia menambahkan artinya di sini. Saya berikan kata-kata dari Leon Morris. Sang penginjil memberikan komentarnya sendiri. Yesus tidak sedang berbicara tentang bait Allah dari batu-batu dan mortar. Mortar itu campuran semen dengan batu kapur atau dengan pasir dan air. Yang mereka lihat tentangnya. Ia sedang berbicara tentang tubuhnya. Ini saya kira tempo hari sudah pernah kita singgung. Sekarang William Hendriksen, ayat 21. Tetapi ia sedang berbicara tentang bait Allah dari tubuhnya. Sang pengarang, maksudnya Yohanes, menambahkan kata-kata ini karena ia menyadari bahwa bahkan di antara para pembacanya, di sana bisa ada mereka yang gagal untuk mengerti bahwa bait Allah merupakan suatu tipe dari tubuh Kristus. Karena bagian ini sudah dijelaskan tempo hari, saya tidak terlalu banyak berlama-lama di sini ya. C.S. Ryle, hendaklah diperhatikan bahwa karena Tuhan kita menyebut tubuhnya sendiri suatu bait Allah, demikian juga tubuh-tubuh dari orang-orangnya yang percaya disebut bait dari Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Jika adalah dosa untuk mengotori atau menajiskan dan bersikap tidak hormat terhadap bait yang dibuat dari batu dan kayu, betapa lebih berdosanya untuk mengotori atau menajiskan oleh dosa bait dari tubuh kita. Santo Paulus dan Santo Petrus keduanya menyebut tubuh-tubuh kita sebagai kemah. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2 Petrus 1 ayat yang ke-13. Saya bacakan ayat-ayat yang dijadikan referensi ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita milik Allah. Dan karena kita harus hidup untuk Dia. Bukan untuk diri kita sendiri. Karena mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini, yaitu tubuh kita disebut kemah, dibongkar itu mati ya maksudnya. Dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita.
Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lalu 2 Petrus 1 ayat yang ke-13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Tubuh laki-laki istilahkan dengan kemah. Gitu ya. Jadi memang kemah suci bait Allah dan tubuh kita itu tipe dan antitipenya karena sama-sama ditinggali oleh Allah. Gitu ya. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Bahkan para murid pada saat tidak mengerti kata-kata atau nubuat atau tanda yang Yesus berikan itu. Jadi orang-orang Yahudi tidak ngerti. 46 tahun orang bangun, kamu mau bangun dalam 3 hari, mereka tidak ngerti. Dan bukan hanya orang Yahudinya yang tidak mengerti. Tapi para murid Yesus sendiri pada saat tidak mengerti. Tadi saya bicarakan Rasul Yohanes, sekarang saya bicarakan seluruh murid. Mereka tidak mengerti kata-kata atau nubuat atau tanda yang Yesus berikan itu. Mari kita lihat ayat 22. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sesudah bangkit dari antara orang mati berarti ini kira-kira lagi 3 tahun lebih mungkin. Baru mereka mengerti. Tidak mengerti selama 3 tahun. Sekarang mari kita lihat komentar dari J.C. Ryle. Ungkapan percaya tidak bisa berarti bahwa pada saat itu murid-murid percaya untuk pertama kalinya. 3 tahun setelahnya baru percaya. Tentu tidak ya. Seperti di tempat-tempat lain. Itu berarti bahwa mereka percaya secara penuh. Dan tanpa keraguan dan ketidakpastian apapun lagi. Hal yang sama bisa dikatakan tentang Yohanes 14 ayat 1. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 1 ya. Ini ada perbedaan terjemahan antara Alkitab kita dengan King James. Dalam terjemahan kita, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saya hanya menyoroti bagian yang saya beri warna biru dan garis bawah ini. Keduanya merupakan kata-kata perintah atau kalimat-kalimat perintah kalau dalam terjemahan kita. Percayalah pada Allah, itu perintah. Percayalah juga kepadaku, itu perintah juga. Jadi harus percaya baik kepada Bapa maupun kepada Yesus. Tapi dalam terjemahan King James, perhatikan ya, beda ya. Bagian itu saja. Ye believe in God. Ini bukan perintah, saudara. Ini statement. Kamu percaya kepada Allah. Itu statement. Tapi kalimat yang terakhir, itu perintah. Believe also in me. Kamu percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hanya bagian terakhir yang perintah. Saudara, hanya New King James yang menerjemahkan seperti King James. Yang lain menerjemahkan seperti terjemahan LAI. Dan saya lebih percaya pada terjemahan yang lain ini. Jadi saudara, di sini ada kata-kata percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Perhatikan, ini ya pasal 14 ya. Pasal 14 itu sudah dekat dengan penyaliban, saudara. 13, 14, 15, 16, 17, 18, itu semua mepet dekat dalam waktu 1-2 hari saja. Dekat sekali. Kenapa Yesus berkata, percayalah juga kepadaku? Apakah pada saat itu mereka belum percaya? Tidak mungkin. Tentu sudah percaya. Jadi sudah bolak-balik ya. Mereka sudah dikatakan sudah percaya. Belakangan dikatakan percaya lagi. Itu cuma menunjukkan penguatan iman. Makin percaya. Jadi di sini sama ya. Makanya istilah berkata ungkapan percaya tidak bisa berarti saat itu setelah Yesus bangkit ya, dikatakan percaya. Mereka percaya untuk pertama kalinya, tentu mustahil. Ya, seperti tempat lain, itu berarti bahwa mereka percaya secara penuh tanpa keraguan dan ketidakpastian apapun lagi. Demikian juga di sini. Sudah percaya, tapi tetap disuruh percaya, disuruh lebih percaya. Seperti itulah kira-kira ya. William Hendriksen, karena kebenaran telah diberikan dalam bentuk dari suatu perumpamaan atau alegori singkat atau kata-kata yang terselubung,
Itu terus ada dalam pikiran dari murid-murid. Berulang-ulang mereka memikirkannya dalam pikiran mereka. Tetapi sampai hari kebangkitan Kristus, mereka gagal untuk mengerti artinya. Tak diragukan. Ini sebagian disebabkan karena ketidakmauan mereka untuk menerima fakta bahwa Mesias akan pasti menderita dan mati. Saudara, ini bahayanya kalau kita sudah punya suatu pandangan yang kita tidak mau lepaskan. Dan pandangan itu salah. Maka kebenaran yang lain benar, mau masuk. Tidak bisa. Tabrak dengan yang di sini. Karena kita mesti terbuka ya. Untuk menyadari bahwa kita selalu bisa punya pandangan yang salah. Memang tidak semua mesti bisa diragukan ya. Yesus satu-satunya jalan itu tidak perlu diragukan dan tidak boleh diragukan sama sekali. Kita selamatkan hanya karena iman. Tidak boleh diragukan sama sekali. Di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Ada hal-hal yang kita kira kita mengerti, tapi kita salah mengerti. Dan ada hal-hal yang kita mengerti dan yakin mutlak itu tidak mungkin salah. Nah, kategori yang kedua itu yang mesti membuat kita punya pikiran yang cukup terbuka. Ada hal-hal yang kita kira kita mengerti, padahal kita salah mengerti. Itu mesti disadari. Tidak ada orang yang tidak punya seperti itu. Mesti ada seperti itu. Dan karena itu kita mesti punya keterbukaan. Pada waktu ada pandangan yang baru datang, jangan cepat-cepat diterima dan jangan cepat-cepat ditolak. Tapi kita melihat dengan pandangan yang ada yang pada kita ini, dasar Alkitabnya masing-masing, diadu argumentasi dan sebagainya, baru menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau yang masuk salah, ya betul. Tapi kalau itu ternyata benar, dan yang ada pada kita selama ini salah, harus cukup punya keterbukaan dan kerendahan hati untuk mengakui aku salah selama ini. Buang, ganti dengan yang baru. Sikap gengsi, lalu tidak mau mengakui salah, itu bisa menyebabkan saya disesatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kebenaran, dan saya tidak mau. Itu sangat-sangat berbahaya sikap semacam demikian. Harus punya sikap terbuka. Saya sendiri berulang kali, berpuluh-puluh kali mengganti pengajaran saya. Sekarang sudah jarang, biarpun ada, tapi jarang. Tapi dulu dari permulaan, pengertiannya sangat banyak salah. Betulkan. Begitu saya punya pandangan baru, yang saya lihat, wah, argumentasinya kuat sekali. Yang di sini kalah, buang, ganti. Itu membuat saudara ditambah terus oleh Tuhan pengertiannya. Kalau saudara mau membuang kesalahan, Tuhan melihat orang ini menghormati kebenaran. Orang ini tunduk pada kebenaran. Orang ini rindu kebenaran. Maka Tuhan akan berikan terus. Punyalah sikap seperti itu. Sikap tegar tengkuk. Sekali pegang, tidak mau berubah. Ini luar biasa membahayakan. Saya lanjutkan ya. Kita bisa dengan mudah melihat bahwa pada waktu ia dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga, tiba-tiba murid-muridnya ingat bahwa ia telah mengatakan hal ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya atau membangkitkannya. Maka pada saat itu, mereka percaya kitab suci, dalam kurung semua petunjuk-petunjuk yang bermacam-macam dalam perjanjian lama, pada keharusan dari penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, dan kata-kata yang telah Yesus ucapkan, yaitu dalam Yohanes 2 ayat 19. Jadi mereka percaya kitab suci. Ya, yang dimaksud kitab suci ayat-ayat tentang Kristus ya, tentang penderitaan, kematian, dan khususnya kebangkitan Kristus. Lalu mereka juga percaya kata-kata yang Yesus ucapkan, yaitu Yohanes 2 ayat 19, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Jadi saudara, mereka selama 3 tahunan kira-kira itu, mereka tidak ngerti, tapi bagusnya mereka ingat kata-kata itu. Berusaha mengerti, tetap tidak ngerti, karena
ada semacam sikap tegar tengkuk, tidak mau menerima fakta. Mesias kok mesti menderita dan mati. Ini buruk. Tapi bagusnya, kata-kata Yesus mereka tetap pegang. Tidak ngerti, tapi 3 tahun terus mereka ingat. Dan pada waktu Yesus bangkit, kata-kata itu sekarang mereka mengerti. Seandainya mereka lupakan, percuma. 3 tahun lagi Yesus bangkit, percuma. Tapi mereka ingat. Dan pada waktu Yesus bangkit, mereka mengerti. Juga mengerti ayat-ayat Alkitab. Yang tadinya, laki-laki karena sikap tegar tengkuk mereka, tak bisa menerima. Kok Mesias menderita mati? Itu ada banyak. Dalam PL ada. Dalam kata-kata Yesus ada. Tapi pikiran salah memenuhi pikiran mereka, sehingga itu tidak bisa mereka terima. Tapi Yesus mati dan bangkit, semua menjadi jelas bagi mereka. Sekarang saudara, Leon Morris mengatakan demikian. Yohanes tidak mengatakan bahwa kata-kata itu jelas bagi murid-muridnya. Tetapi pada waktu Yesus dibangkitkan, mereka mengingatnya. Dan pada waktu itu merupakan suatu penguatan iman bagi mereka. Yohanes memberitahu kita bahwa pada saat itu mereka percaya kitab suci. Dalam bentuk tunggal. Kitab suci sering menunjuk pada satu teks. Jika itu adalah kasusnya di sini, ada tidak mudah untuk mengenali atau memastikan teks itu dalam pikiran kita. Itu mungkin adalah Mazmur 16 ayat 10 yang ditafsirkan tentang kebangkitan. Kisah 2:31 dan kisah 13 ayat 35. Atau Yesaya 53 ayat 12 yang secara cukup baik dimengerti tentang kebangkitan. Karena itu berbicara tentang aktivitas dari sang pelayan atau hamba setelah kematiannya. Di sana ada suatu referensi pada kebangkitannya pada hari ketiga, Hosea 6 ayat 2, tetapi ini tak kelihatan relevan dengan kebangkitan Yesus. Jadi yang bagian ini tidak relevan. Jadi hanya yang ayat-ayat yang di atasnya. Mari kita lihat ayat-ayat yang dia berikan. Ayat-ayat ini sering kita pakai, tetapi celakanya ayat-ayat ini salah terjemahan dalam kitab suci Indonesia, sehingga setiap kali saya harus memberikan ralatnya atau pembetulannya. Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kata-kata yang saya terjemahkan, saya garis bawah ini salah terjemahannya. Dan kata si itu mestinya bukan melihat, tetapi mengalami. Nah, tadi kebinasaan salah lagi kalau tidak membiarkan orang kudus mengalami kebinasaan. Yesusnya tidak mati, saudara. Bukan kebinasaan, tapi pembusukan. NIV menerjemahkan see decay. Mengalami pembusukan. Kalau orang kudusmu tidak mengalami pembusukan, berarti dia mestinya dibangkitkan. Karena bagaimana bisa tidak busuk kalau tidak dibangkitkan? Sekarang ayat ini dikutip di dalam 2 teks dalam Kisah Rasul ya. Kisah 22 ayat 30 dan 31. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Laki-laki kesalahan yang sama, seharusnya see decay atau mengalami pembusukan. Ayat ini jelas-jelas dikatakan berbicara tentang kebangkitan Mesias, saudara. Jadi menyolok sekali sebetulnya penafsirannya bahwa ayat ini bicara kebangkitan, tidak bisa tidak. Sekarang Kisah 13 ayat 34-35. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah engkau berikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Laki-laki terjemahan dari NIV yang benar, see decay atau mengalami
pembusukan. Jadi jelas bahwa teks ini bisa dipakai ya. Memungkinkan ini yang diingat oleh para murid atau dimengerti para murid waktu Yesus bangkit, ayat ini. Lalu bisa juga ayat ini, Yesaya 53, 12 tentunya, tapi kita baca mulai 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jalan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Perhatikan, ini bicara kematiannya dia ya. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Teks ini dari awal menunjukkan penderitaan bahkan kematian dari Kristus. Tapi di sini dikatakan ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Kalau dia mati, bagaimana dia melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut? Keturunannya itu orang-orang Kristen ya. Bagaimana dia melihat dan bagaimana umurnya akan lanjut, kecuali dia bangkit dulu dari kematian. Lalu di sini juga ada aktivitas setelah dia bangkit, setelah dia mati. Bagaimana dia bisa punya aktivitas setelah mati kalau dia tidak bangkit? Jadi saudara, teks ini juga jelas membicarakan kebangkitan. Cuma kalau yang ini memang tidak perlu, tidak akan saya bacakan, cuma saya tuliskan saja. Kelihatannya memang 2 hari, hari yang ketiga. Tetapi ini bukan berbicara tentang Mesias. Saya berikan catatan ya, ayat yang sangat jelas tentang kebangkitan pada hari yang ketiga. Kalau yang ini memang bicara kebangkitan, saudara ya. Ini juga dalam BL bicara kebangkitan. Tapi kebangkitan dari ketiga enggak. Ini sama sekali enggak bicara Mesias. Tapi ayat yang sangat jelas berbicara tentang kebangkitan pada hari ketiga. Itu adalah cerita Yunus ditelan ikan dan berada di perut ikan sampai hari ketiga baru dimuntahkan. Itu merupakan tipe dan itu merupakan suatu nubuat tentang kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Jadi daripada ayat-ayat yang tadi yang digunakan oleh Morris, kalau memang harus dipilih satu teks, saya lebih memilih teks ini. Yunus 1 ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Apakah memang ini merupakan tipe dari Kristus? Mari kita lihat penjelasan dari Yesus sendiri. Dalam Matius 12, 39-41, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jelas Yesus membandingkan Yunus dengan dirinya. Dan 3 hari 3 malam, Yunus dalam perut ikan, Yesus yang di rahim bumi, itu juga dianalogikan. Dan antitipe selalu lebih hebat dari tipe. Ya, orang-orang agama seberang bilang, ini tidak cocok. Yunusnya tidak mati. Anak manusia berarti juga tidak mati. Tipe dan antitipe itu tidak mesti semuanya sama. Mereka tidak ngerti apa-apa tentang tipe, karena dalam agama mereka tidak ada tipe. Dalam agama di luar Kristen, agama apapun tidak ngerti tipe dan antitipe. Hanya Kristen yang punya dalam Alkitabnya, yang ada tipe dan antitipe. Karena kalau saya bicara tentang tipe dan antitipe, mereka pasti tidak ngerti apa-apa. Yunus dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Anak manusia, kalau dia dalam perut ikan, anak manusia dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, itu analoginya.
Tapi Yesus jauh lebih bagus, jauh lebih unggul daripada Yunus. Tegar tengkuknya Yunus tentu tidak ada persamaan atau analogi apapun dalam diri Yesus. Karena Yesus suci murni. Jadi kalau diminta satu teks, kalau saya akan ambil teks ini. Sekarang saya lanjutkan dengan Leon Morris. Murid-murid percaya, bukan hanya kitab suci, tetapi juga kata-kata yang telah Yesus ucapkan. Perhatikan ya, penempatan kata-kata Yesus di sisi kitab suci merupakan sesuatu yang menarik. Jadi jelas sama-sama tingkatnya firman Tuhan gitu ya. Alkitab ya firman Tuhan, kata-kata Yesus juga firman Tuhan. Berjajar dan memang setara. Dan implikasi-implikasi kristologinya tidak boleh diabaikan secara sengaja atau gagal diperhatikan. Perhatikan juga bahwa murid-murid dikatakan tidak mempercayai kata-kata ini sampai mereka melihat itu digenapi. Yesus menyukai bahasa perumpamaan dan jelas mereka mengerti ini sebagai contoh yang lain. Mereka bisa telah berargumentasi. Jelas ia tidak bisa memaksudkan suatu kebangkitan dari orang mati secara ulufiah. Lalu apa yang ia maksudkan? Bisa saja mereka mikir karena sudah ada pemikiran Mesias itu perkasa. Mana bisa Mesias mati bangkit? Tetapi sudah pada waktu terjadi Mesiasnya mati dan lalu bangkit hari ketiga. Mereka jelas harus berubah pikiran. Jadi tetapi pada waktu kebangkitan terjadi, mereka melihat arti dari kata-kata itu, dan mereka mempercayai kata-kata itu. Kalau mari kita lihat kata-kata dari Lenski, ungkapan ini juga melampaui iman dari murid Yesus sendiri. Apapun yang mereka simpulkan tentang penghancuran dan pendirian bait Allah, kata-kata 3 hari melampaui pengertian mereka. Sekarang perhatikan ini. Tetapi mereka pasti menyimpan kata-kata Tuhan atau guru mereka secara utuh dalam pikiran mereka. Mereka tidak mengabaikan bagian pertama dari kata-kata itu ataupun menggambarkannya secara salah seperti yang orang-orang Yahudi lakukan. Jadi mereka menyimpan dalam pikiran mereka, ini yang penting. Mereka tidak ngerti karena kesalahan mereka, tapi mereka simpan firman itu. So, kalau saudara mendengar firman atau membaca ayat Alkitab dan saudara tidak mengerti, ya berusaha mengerti tidak kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, tidak masalah. Tidak ada yang mengharuskan kita mengerti seluruh Alkitab, itu tidak mungkin. Tapi tidak mengerti, tetap simpan. Jangan tidak ngerti, buang aja. Tidak ngerti kok, percuma. Karena suatu hari kita mungkin mengerti. Tetapi Yohanes memberitahu kita bahwa mereka tidak mengertinya sampai Yesus betul-betul dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu, pada waktu ia dibangkitkan dari orang mati, murid-muridnya ingat bahwa ia telah mengatakan ini, dan mereka percaya pada kitab suci dan kata-kata yang Yesus ucapkan. Ayat 22 versi King James. Baru pada saat itu Yohanes menemukan hal yang penting dan menyadari bahwa Yesus sedang berbicara tentang tubuhnya sendiri. Ayat 21. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka simpan di dalam hati dan pikiran mereka. Banyak orang Kristen sekalipun mengerti firman Tuhan, tapi tidak menyimpannya dalam hati atau pikiran mereka. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Memang kita tidak mungkin mengingat semua. Tapi berusaha mengingat. Dengan mengulang-ulang pelajaran. Itu harus. Mereka tidak mengerti, tapi mereka ingat. Orang Kristen banyak yang ngerti saja, tapi tidak mau ingat. Tidak mau menyimpan dalam hati. Apalagi menerapkan dan memberitakan kepada orang lain. Lenski mengatakan, lalu akhirnya pada waktu Yesus telah bangkit dari antara orang mati,
Murid-murid menghubungkan secara benar kata-kata Yesus yang telah melekat atau tertanam dalam pikiran mereka selama ini dengan kitab suci. Graphe. Graphe itu kitab suci ya. Yaitu dengan teks-teks seperti Mazmur 16 ayat 19, Yesaya pasal 53, tipe Yunus, dan sebagainya. Bandingkan Lukas 24 ayat 5 dan sebagainya, Yohanes 20 ayat 9, Kisah 2, 24, 31, 1 Korintus 15 ayat 4. Jadi akhirnya dengan pengertian penuh, murid-murid percaya kitab suci dan kata-kata yang pernah Yesus ucapkan. Gagasannya bukanlah bahwa mereka telah tidak mempercayai atau meragukan yang manapun dari keduanya. Tetapi bahwa sekarang iman implisit mereka menjadi iman eksplisit. Saudara, mungkin sekali ini suatu istilah atau dua istilah yang tidak pernah saya bahas dan mungkin saudara juga tidak mengerti. Dan karena itu saya akan bahas pada saat ini. Iman implisit dan iman eksplisit itu apa? Perhatikan kalimatnya ya. Gagasannya bukanlah bahwa mereka tidak percaya atau meragukan yang manapun dari keduanya. Tadinya percaya, tapi tidak ngerti kan? Ya. Tapi sekarang iman implisit mereka menjadi iman eksplisit. Nah, saudara, tentang iman eksplisit dan iman implisit dan eksplisit ini ya, saya akan memberikan dua link, poin A dan poin B di bawahnya. Link pertama saya kira saya tidak usah tunjukkan, saudara kalau mau bisa cari sendiri. Ini saya berikan di dalam makalahnya. Dalam link di atas ini dikatakan bahwa iman implisit adalah iman yang pengetahuannya masih kabur. Dalam link ini, ya. Iman implisit itu iman. Benar imannya. Tapi pengetahuannya masih kabur. Sebagai contoh, Petrus jelas beriman kepada Kristus dalam Matius 16 ayat 16. Yesus sendiri mengakui dia berbahagialah engkau dan sebagainya. Jelas Petrus dia beriman. Tapi dia tidak atau belum mengerti bahwa Kristus harus mati menebus dosa. Sehingga dia menghalangi Kristus dalam jalannya menuju Yerusalem. Itu dalam Matius 16, 21-23. Belakangan setelah dia mengerti tentang semua itu, iman implisitnya menjadi iman eksplisit. Jadi dalam Matius 16 ayat 16 dia sudah percaya. Tapi itu iman implisit. Iman yang pengetahuannya masih kabur. Lah belakangan dia mengerti, maka iman implisitnya menjadi iman eksplisit. Iman eksplisit mengerti, bukan berarti mengerti segala sesuatu. Tapi yang dibutuhkan untuk iman yang benar, dia mengerti. Itu sudah iman eksplisit. Sekarang ada pendefinisian yang berbeda di dalam poin B. Saya berikan dalam link ini, saya lagi-lagi tidak akan ajak saudara membuka. Bisa baca sendiri, lihat sendiri. Dalam link di atas ini dijelaskan bahwa dalam gereja Roma Katolik, istilah iman implisit diartikan secara berbeda. Yaitu mereka yang asal mempercaya dogma-dogma dari gereja Roma Katolik. Tidak peduli apapun yang mereka percayai. Itu iman implisit. Kalau itu iman implisit, lalu iman eksplisitnya apa, saya tidak tahu. Saya di sini menyoroti iman implisitnya diartikan atau didefinisikan secara berbeda oleh gereja Katolik. Iman implisit itu mereka yang asal mempercayai dogma-dogma dari gereja Roma Katolik. Tidak peduli dogma apa. Dan tidak peduli salah, tidak peduli. Tentu saja Katolik tidak mengakui dogma mereka salah. Tapi pokoknya percaya dogma Katolik. Biarpun mungkin tidak percaya dasarnya apa, tidak tahu dasarnya, tapi pokoknya percaya. Itu iman implisit. Calvin dalam link ini, Calvin menolak kalau hal seperti itu disebut sebagai iman implisit. Nah, kalau percaya dogma Katolik yang sama sekali salah, misalnya percaya selamat karena iman dan perbuatan baik,
Kalau itu dianggap iman implisit, ya tentu saja tidak karu-karuan, saudara. Jadi iman implisit itu mesti benar, saudara ya. Yang dimengerti dan dipercaya benar, tapi ada hal-hal yang penting juga, tapi dia belum mengerti. Pada waktu ini dimengerti dan dipercaya semua, nah baru menjadi iman eksplisit. Tapi bukan percaya pada dogma gereja Roma Katolik, tidak peduli dogma apapun. Nah kalau dogma yang tidak karu-karuan dipercaya, apakah itu disebut iman? Itu sama sekali bukan iman. Ya, jadi saya sudah jelaskan kata-kata dari Lansky ini ya, tentang iman implisit dan iman eksplisit. Saya bacakan lagi kalimat ini setelah saudara mengerti arti dari dua istilah itu. Gagasannya bukanlah bahwa mereka telah tidak mempercayai atau melakukan yang manapun dari keduanya. Baik kata-kata Yesus maupun Alkitab, mereka bukannya tidak percaya, mereka bukan melakukan, mereka percaya. Tetapi tadinya iman implisit. Mereka percaya, tapi ada banyak yang mereka tidak ngerti, padahal ini penting untuk iman. Nah, belakang saya Yesus bangkit, mereka ngerti ini, dan mereka percaya, maka itu menjadi iman eksplisit. Oke, jadi jelas ini tentang iman eksplisit dan iman implisit. Saya sekarang lanjutkan kata-kata dari Albert Barnes. Banyak nubuat yang kabur pada waktu diucapkan. Yang menjadi jelas secara sempurna pada waktu peristiwanya terjadi. Khususnya tentang akhir zaman ya, saudara. Ayat-ayat dalam kitab Wahyu itu sangat banyak yang ya ada yang bisa dimengerti. Tapi sangat banyak yang tidak bisa dimengerti. Binatang yang keluar dari laut, binatang keluar dari bumi, tanda 666 dan pada dahi, pada tangan dan sebagainya. Apa artinya? Menurut saya itu tidak akan bisa kita mengerti dengan sempurna sampai itu terjadi peristiwanya. Antikristusnya sang antikristus betul-betul muncul. Saya yakin pada saat itu kita akan mengerti. Sama seperti para murid itu. Mereka tidak mengerti sampai pengenapan dari nubuat itu. Yesusnya bangkit, baru mereka mengerti. Jadi sudah banyak nubuat yang kabur pada waktu diucapkan. Yang menjadi jelas secara sempurna pada waktu peristiwanya terjadi. Makanya penting tetap kita pelajari dan kita ingat. Supaya kalau peristiwa terjadi, kita tahu, oh ini artinya ternyata adalah itu. Kalau kita tidak ngerti, buang. Ya peristiwa yang terjadi kita tidak tahu. Saya teruskan. Kita juga belajar dari hal ini. Pentingnya mengumpulkan kebenaran-kebenaran dari Alkitab sekarang. Sekalipun mungkin kita tidak mengertinya secara sempurna. Di masa yang akan datang, itu mungkin akan jelas bagi kita. Kenapa digunakan kata mungkin? Karena bisa saja ada banyak kebenaran yang tidak kita mengerti sampai kita mati. Sampai mati tidak ada orang yang punya pengertian sempurna tentang Alkitab, itu tidak mungkin. Jelas tidak ada. Karena itu adalah penting bahwa anak-anak mempelajari kebenaran-kebenaran dari kitab suci yang kudus. Disimpan dalam ingatan mereka. Itu bisa tidak dimengerti sekarang. Tetapi di kemudian hari, itu bisa menjadi jelas bagi mereka. Karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pengajaran suatu sekolah minggu bisa memberikan pengajaran yang bisa dimengerti dan memberi penghiburan jauh setelah guru atau pengajar itu pergi pada kekekalan. Kalau saudara ngajar sekolah minggu ini paling khusus saya kira ya. Karena anak-anak itu paling sukar mengerti. Memang guru sekolah minggu bukan lalu, oh kalau gitu tak ajar ya, tak ngerti, tak ajar Tritunggal, tak ajar komunikasi idiomatum, kristologi dan sebagainya. Tentu tidak. Kita berusaha mengajarkan apa yang sesuai dengan taraf mereka. Tapi itu pun memungkinkan mereka tidak ngerti. Apalagi kalau anak kecil yang umur 4, 5, 6 tahun, ini sukar setengah mati. Saudara. Saya tetap ajarkan saja. Dengan harapan mereka simpan dalam pikiran mereka. Dan pada waktu dewasa, gurunya sudah mati, mereka ngerti, lalu jadi berkat bagi mereka.
Saudara, kalau saudara ngajar sekolah minggu, mungkin itu seringkali membuat saudara frustrasi ya. Ngajari anak-anaknya, aduh anak-anak diajari jumpritan main ini main itu. Rasa tidak peduli. Dan kalau peduli mereka rasanya pelenggang-pelenggang nggak ngerti. Terus kalau ngajar kelihatan wajah yang diajar kelihatan wajah goblok begitu. Dari mata dan sebagainya kita bisa memperkirakan orang ini nggak ngerti. Dan saya merasa sia-sia aku ngajar. Dia nggak ngerti masih nggak apa-apa kalau dia pokoknya mendengar. Moga-moga dia ingat. Dan pada waktu dia besar, dia mengerti. Soalnya dalam hati, dia mengerti. Dan dia mendapatkan berkat. Firman itu ditaburkan sekarang, tumbuhnya belakangan. Bertekunlah dalam pelayanan seperti itu, saudara. Mari kita lihat contoh dari Maria. Dalam hal dia patut diteladani. Ini kasus yang terjadi pada waktu Yesus hilang pada usia 12 tahun di Bait Allah itu. Ketemu di Bait Allah ya. Terhilang dalam kerumunan orang banyak. Dicari-cari. Ketemu di Bait Allah. Dan ya setengah ditegur. Kenapa kok nggak bersama dan sebagainya. Khawatir dan macam-macam halnya. Lalu saudara, kita baca Lukas 2:49-51. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Coba bayangkan kalau saudara cari Maria ataupun Yusuf. Ngomong apa anak umur 12 tahun ini rumah Bapakku dan sebagainya. Baca ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Tapi tidak mengerti, mereka diam saja. Ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan di sini Maria harus diteladani. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dia tidak ngerti. Yang warna biru mengatakan jelas. Tidak mengerti. Pak Yusuf maupun Maria. Tapi sekalipun tidak mengerti, Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan belakangan, saya Yesus salib, mati bangkit, saya yakin Maria mengerti. Jadi ini bukan cuma untuk anak sekolah minggu, saudara. Maria bukan anak sekolah minggu. Dia orang dewasa. Dia orang Yahudi, dia banyak belajar Alkitab. Tapi dia tidak mengerti kata-kata Yesus pada saat itu. Tapi dia simpan. Dan dia pasti mengerti belakangan. Kita dalam belajar juga demikian. Baca Alkitab. Tidak ngerti, tetap baca. Dan berusaha ingat. Siapa tahu, di kemudian hari, firman yang ditaburkan sekarang yang rasanya tidak dimengerti dan tidak ada gunanya, tumbuh belakangan. Sekarang ada biblical illustrator. 2. Bagaimana orang-orang bisa mengingat kata-kata dari kebenaran religius. Jauh setelah kata-kata itu diucapkan. Dan suatu hari bisa melihat dalam kata-kata itu suatu arti yang belum mereka lihat. Ayat 19 dan 22. Khotbah-khotbah dikhotbahkan pada telinga-telinga yang kelihatannya tidak memperhatikan atau tidak peduli. Tidak semua hilang dan dibuang. Ada yang hilang dan dibuang, ada, tapi tidak semua, saudara. Ya. Demikian juga teks-teks yang diajarkan oleh guru-guru atau pengajar-pengajar atau orang tua kepada anak-anak. Di sana sering ada suatu kebangkitan dari benih yang baik yang ditaburkan setelah banyak tahun. 1 Korintus 15 ayat 58 dan Pengkhotbah 11 ayat 1. Saya kira saya akan bacakan nanti karena banyak penafsir ini menggunakan ayat-ayat yang sama. J.C. Ryle, saudara, mengatakan demikian. Merupakan suatu pemikiran yang menghibur dan menggembirakan. Bahwa jenis hal yang sama yang terjadi kepada murid-murid sering terus berlangsung pada zaman sekarang.
khotbah-khotbah yang dikhotbahkan kelihatannya pada telinga-telinga yang tidak memperhatikan dalam gereja-gereja, tidak semuanya hilang dan dibuang. Instruksi atau pengajaran yang diberikan di sekolah-sekolah dan kunjungan-kunjungan pastoral tidak semuanya tak berguna dan dilupakan. Teks-teks yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak tidak semua diajarkan dengan sia-sia. Di sana sering ada kebangkitan dari khotbah-khotbah dan teks-teks dan instruksi atau pengajaran. Setelah suatu jangka waktu dari banyak tahun, benih yang baik kadang-kadang muncul dengan tiba-tiba atau tumbuh setelah ia yang menaburkannya sudah lama mati dan pergi atau hilang. Hendaklah pengkhotbah terus berkhotbah. Dan guru-guru atau pengajar-pengajar terus mengajar. Dan orang tua terus mendidik anak-anak dalam jalan di mana mereka harus pergi atau berjalan. Hendaklah mereka menaburkan benih yang baik dari kebenaran Alkitab dalam iman dan kesabaran. Jerih payah mereka tidak sia-sia dalam Tuhan. Kata-kata mereka diingat jauh lebih banyak dari yang mereka pikirkan. Dan akan muncul dengan tiba-tiba atau tumbuh setelah banyak hari. Saudara, ini bukan cuma dalam dunia rohani. Dalam dunia jasmani itu bisa terjadi juga ya. Mungkin saya sudah pernah ceritakan. Saya dulu piara ikan. Saya piara ikan lele, saya piara ikan gurami. Ya, dimakani pelet. Tapi gurami itu senang dimakani sayur-sayuran juga. Jadi tanah di depan rumah dan berem itu ya enggak banyak. Tapi tetap saya tanami kangkung, saya tanami pohon talas ya. Kan gurami makan daunnya pohon talas itu ya. Wih, sampai penuh tanaman itu. Tapi tetap tidak cukup karena guraminya banyak. Jadi saya ambil umbinya talas itu. Kalau saya seringkali lari di sekitar daerah kompleks rumah ya. Saya lihat tanah yang kosong. Saya lemparkan. Saya lemparkan. Di semua tanah kosong saya lemparkan. Sampai berapa lama enggak ada satupun yang tumbuh. Saya pikir kalau itu tumbuh, nah saya bisa petik dan saya bisa berikan gurami saya. Enggak ada satu yang tumbuh. Sampai saya mesti pergi, kalau saya pergi luar kota, ambil daun talas banyak di Tretes dan bagian terawas banyak sekali ngambil. Tapi yang saya tahu sudah tumbuh. Sampai suatu hari karena satu dan lain hal, ikan-ikan itu disingkirkan semua. Ya, saya tidak pelihara ikan. Sudah saya tidak pelihara ikan. Itu tumbuh sebanyak-banyaknya di mana-mana. Tidak jengkel. Dalam hal itu menjengkelkan. Tapi dalam hal memberitakan firman, kalau itu setelah berapa tahun atau berapa puluh tahun lalu tumbuh, itu menyenangkan. Dan itu bisa terjadi. Dan sangat sering terjadi. Benih yang baik, tumbuhnya setelah yang naburkan sudah pergi, sudah mati, baru tumbuh. Jadi saudara, jangan putus asa atau kecewa atau berhenti atau frustrasi lalu tidak lagi menaburkan Injil ataupun firman, terus lakukan. Tugas saudara pokoknya menabur, menyirami, menanam, terus lakukan. Tumbuh tidak tumbuh, urusannya Tuhan. Dan penafsir ini menggunakan ayat yang sama dengan yang tadi. Sekarang saya akan bacakan, saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan itu gampang. Tapi ayat ini bukan mengatakan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Bukan cuma begitu.
Tapi ada kata selalu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Memang tentu bukan berarti kita yang hamba Tuhan atau orang Kristen tidak boleh istirahat sama sekali. Kita didesain bukan jadi mesin. Tentu ada saat-saat di mana kita boleh rileks, boleh istirahat, bahkan boleh ya semacam jalan-jalan untuk rileks dan tetap boleh saja. Saya juga lakukan hal itu. Tidak ada masalah. Tapi saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Janganlah apa yang kelihatannya gagal, ngajar tahun-tahunan tidak ada gunanya sama sekali. Janganlah hal-hal itu membuat saudara putus asa. Saya pernah ngajar kurang lebih 1 tahun di dalam suatu gereja. Hanya ngajar PA, saudara ya. Setiap minggu 1 kali. Setelah 1 tahun saya ngajar itu, kalau dari sudut pandang saya, sekalipun saya bisa salah ya, tapi kalau dari sudut pandang saya tidak lihat satu orang Kristen pun di dalam gereja itu, termasuk pendetanya. Termasuk pendetanya, termasuk majelisnya, saya tidak lihat satu pun orang Kristen. Sekarang bagaimana? Saya tidak tahu juga. Dulu waktu saya di Malang, ini belum sekolah teologi ya, saya disuruh oleh pendeta saya untuk jadi guru agama. Saya ngajar agama di 2 sekolah. Yang satu ini masih lumayan, sekolah menengah farmasi, untuk orang-orang yang jadi asisten apoteker. Tapi yang satunya ini SMP, dan itu SMP buangan tuh ya. Buangan dalam arti sekolah-sekolah lain yang tidak naik itu masuk sana. Jadi anak nakal, anak SMP kelas 3 umurnya 18, dia lebih gede dari saya. Dan guru agama ini kayak dibully. Ya. Rasanya kayak tidak ada gunanya ngajar, khususnya tahun-tahun awal ya. Tahun-tahun belakangan anak-anaknya rasanya lebih baik-baik. Tapi yang tahun-tahun awal ini waduh dah penuh dengan orang-orang yang ngomong yang kurang ajar, yang wah tidak karu-karuan. Dan rasanya kayak gunanya apa aku ngajar di sini. Tapi saudara, ya saya tidak tahu persis maka dari orang Kristen yang bagaimana, tetapi main Facebook dan sebagainya itu ada orang-orang yang memperkenalkan. Aku dulu muridnya Pak Budi waktu di sekolah ini. Dan mereka tetap jadi orang Kristen. Ya memang saya tidak tahu Kristennya bagaimana. Saya tidak ngingati satu persatu. Tapi saudara, ayat ini tetap mengatakan tidak peduli ngajarnya bagaimana. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu saya lanjutkan, sebab kamu tahu bahwa dalam Tuhan, kata-kata yang saya coret itu sebetulnya tidak ada. Dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara, ini jelas suatu jaminan dari Tuhan. Yang warna biru itu suatu perintah. Kita mesti selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Lalu ada janji. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Memang tidak semua berhasil. Tidak semua tumbuh. Tetapi tidak sia-sia sama sekali. Pasti ada yang tumbuh. Lalu Pengkhotbah 11 ayat yang pertama ini mengatakan lemparkanlah rotimu ke air maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Saya tidak pernah melakukan eksposisi terhadap ayat ini dan saya tidak tahu sebetulnya arti sebenarnya bagaimana. Dan saya tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Saya pikir lain kali kalau saya membahas pengkhotbah baru akan eksposisi ayat itu. Tapi ayat ini saya pikir sudah sangat-sangat cukup ya. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan dalam konteks khotbah ini khususnya dalam pemberitaan firman. Saudara yang guru-guru sekolah minggu, saudara yang dosen-dosen teologi, saudara yang pengkhotbah, yang gerejanya rasanya orangnya tidak karu-karuan khususnya.
Pikir baik-baik ya. Kalau orangnya kelihatan karuan, kelihatannya bagus, mereka bisa adalah Yudas. Kalau orangnya tidak karu-karuan, mereka bisa adalah orang-orang yang justru nanti jadi Kristen sungguh-sungguh. Saya katakan bisa, bukannya harus. Yang kelihatan bagus belum tentu bagus. Yang kelihatan buruk belum tentu buruk. Kalau giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya ngajar sekolah minggu, saya ngajar pemuda remaja, saya ngajar dewasa, saya ngajar tua-tua yang sudah naik panti jompo atau apapun. Ini lebih payah dari ngajar anak sekolah minggu bisa-bisa. Maka giatlah dalam melakukan hal itu. Sebab kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau Tuhan menjanjikan tidak sia-sia, jelas dia pasti akan memberikan hasil. Sedikit atau banyak itu urusan dia. Dan kalaupun seandainya nol, tidak ada yang bertobat, kira-kira ada pahala atau tidak? Yang menumbuhkan dan menghasilkan buah itu Tuhan ya, bukan kita. Tugas kita cuma menaburkan benihnya. Kalaupun nol, kita tetap mendapatkan pahala kita. Karena kita sudah melakukan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Memberitakan Injil itu adalah tugas yang paling gampang membuat orang frustrasi. Kalau memberitakan Injil dari atas mimbar, itu mungkin gampang. Karena yang datang sudah orang-orang yang sudah pergi ke gereja, mungkin yang sudah rindu firman dan sebagainya. Tapi memberitakan Injil keluar, bertemu dengan orang-orang yang sama sekali tidak rindu firman dan sama sekali tidak kepingin mendengar dan berusaha mesti untuk menyampaikan, entah bagaimana caranya, sangat gampang membuat frustrasi. Ditolak, diejek, dimaki-maki, bahkan dianiaya bisa. Dan ada yang kelihatan berhasil, wah senang berhasil, atau prul, merodol, buyar, murtad. Kelihatannya dia bukan berhasil, tapi kelihatannya tok berhasil, tapi akhirnya bubar. Nah itu membuat frustrasi bukan main. Jadi saudara, kalau soal frustrasi, saudara baca ayat ini lagi, selalu ingat jadikan ini ayat hafalan saudara. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Benih-benih yang kamu taburkan mungkin sekali akan tumbuh belakangan. Dan belakangan itu bisa sangat lama, bahkan setelah kamu mati. Maukah bertekun? Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami mohon supaya apa yang sudah kami dengar bisa tertanam dan disimpan dalam hati pikiran kami, bahkan dipercaya dan ditanggapi. Kalau ada di antara kami yang kecewa, putus asa, frustrasi, dan mulai melalaikan atau berhenti, mundur dalam pelayanan pemberitaan firman atau Injil. Biar khotbah ini bisa menguatkan dan mengembalikan mereka dalam semangat yang berkobar-kobar, tetap memberitakan Injil dan firman, tak peduli bagaimanapun respons daripada orang-orang yang mendengarkan mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.